Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Sahabat sekalian, setiap kita tentu pernah berdoa, tapi tidak semua doa terkabul. Maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, siapa sebenarnya orang-orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini insya Allah kita akan membahasnya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama, sebagaimana dihimpun oleh Syekh Ismail bin Marsyud Ar-Rumaih dalam kitab orang-orang yang dikabulkan doanya. Yang pertama, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimithlih." Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya dari tempat yang jauh, melainkan malaikat yang ditugaskan berkata amin, dan untukmu juga seperti yang kau doakan. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, doa untuk saudara tanpa sepengetahuannya menunjukkan keikhlasan hati, karena tidak ada riya, tidak ada pamrih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat mengabulkannya. Syekh Al-Mubarakfuri juga menegaskan, doa seperti ini lebih murni dan berbobot karena muncul dari hati yang ikhlas dan jauh dari pamer. Maka jika engkau ingin doamu dikabulkan, doakanlah saudaramu dengan tulus. Niscaya malaikat akan berkata amin, dan untukmu juga yang sama. Yang kedua, doa di saat lapang agar diterima di saat sempit. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu inda sadaidi wa karb, falyuksirid du'a firraha." Yang artinya, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah di saat sulit, maka perbanyaklah berdoa di waktu lapang. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Doa bukan hanya saat kita susah, justru di saat lapang, sehat dan bahagia kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8, "Wa idza masal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih, summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih, qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar." Apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Nabi Muhammad, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu untuk sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.
Hati yang terbiasa berdoa di waktu lapang akan kuat ketika diuji di waktu sempit. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Maka siapapun yang dizalimi, bahkan meskipun dia bukan orang solih, doanya tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun bersabda, "Da'watul mazlum mustajabah wa in kana fajiran." Doa orang yang teraniaya pasti dikabulkan meski dia seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menzalimi siapapun, karena doa orang yang terzalimi adalah panah dari langit yang menembus tanpa hijab. Kemudian yang keempat, doa orang tua, musafir, dan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, "Salasu da'awatin mustajabah la syakka fihin, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladih." 3 doa yang pasti dikabulkan: doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Begitu juga dalam riwayat lain disebutkan, "Salasu da'awatin la turaddu, da'watul walid, wa da'watul shaim, wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak tertolak: doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang musafir. Hadis riwayat Baihaqi, dan ini hadis yang hasan. Doa orang tua untuk anaknya adalah energi spiritual yang luar biasa. Begitu juga doa orang yang sedang berpuasa, karena di dalam puasa terdapat keikhlasan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, doa orang yang terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 62, "Amay yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun." Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik, atau zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di muka bumi? Maka adakah ilah Tuhan lain bersama Allah? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Imam Asy-Syaukani menjelaskan, orang yang dalam keadaan terpaksa, tidak punya daya dan upaya, akan berdoa dengan hati yang paling ikhlas. Karena itu doanya pasti dikabulkan jika tidak ada penghalang seperti maksiat atau kesyirikan. Ibnu Katsir meriwayatkan kisah seorang hamba Allah yang hampir dibunuh. Lalu ia membaca ayat ini. Seketika datang seorang penolong yang berkata, "Aku adalah utusan dari zat yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan." Subhanallah. Sahabat sekalian, inilah 7 golongan orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Kedua, orang yang berdoa di waktu lapang. Yang ketiga, orang yang teraniaya. Yang keempat, orang tua terhadap anaknya. Yang kelima, orang yang sedang berpuasa. Yang keenam, seorang musafir. Dan yang ketujuh, orang yang dalam keadaan terpaksa. Maka
Perbanyaklah doa dalam setiap keadaan, karena doa bukan hanya sekedar permintaan, tapi tanda kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Surah Ghafir ayat 60. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.